Selamat siang kepada Bapak Wasino selaku dosen pembimbing mata kuliah Enterprise Arsitektur. Perkenalkan, saya Veronica dengan NIM 82524001 akan mempresentasikan jurnal kelompok saya ya dengan judul Pengembangan Sistem Parkir Elektronik Berbasis TOGAF ADM di Universitas Tarumanagara. Oke, kenapa kita memilih topik ini? Kita memilih topik ini karena kami melihat masih banyak tantangan dalam sistem parkir di lingkungan kampus, terutama dari segi efisiensi, kenyamanan, dan teknologi yang digunakan. Nah, dengan seiring dengan perkembangan teknologi digital, berbagai aspek dari kehidupan kita mengalami transformasi yang besar, termaksud dalam hal pengelolaan parkir. Saat ini, sistem parkir manual banyak menimbulkan permasalahan. Di antaranya, antrian kendaraan yang panjang. Nah, jadi antrian ini biasa ada saat keluar masuk dari area parkir. Lalu, sulitnya mencari slot kosong. Nah, jadi ini menghabiskan waktu dan menyebabkan kemacetan yang di internal tersebut. Lalu, kurangnya efisiensi dalam memanajemen data parkir, seperti pencatatan kendaraan dan pelaporan dari kendaraan yang masuk. Nah, di Universitas Tarumanagara sendiri, mobilitas kendaraan dari mahasiswa, dosen, dan tamu itu sangat tinggi. Namun, sistem parkir yang ada belum sepenuhnya digital atau cerdas. Karena itu, diperlukanlah suatu terobosan sistem parkir elektronik yang terintegrasi, yang tidak hanya membantu pengguna, tetapi juga mempermudahkan manajemen kampus dalam mengatur fasilitas parkir. Selanjutnya, tujuan penelitian dari jurnal berikut. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem parkir elektronik berbasis IoT atau Internet of Things. Yang kedua, kita ingin menerapkan metode TOGAF ADM, the Open Group Architecture Framework, dan juga Architecture Development Method. Dan ketiga, itu untuk menghasilkan arsitektur sistem parkir yang strategis, efisien, dan berkelanjutan untuk digunakan di lingkungan kampus Universitas Tarumanagara. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini kami menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, ada studi literatur. Jadi di studi literatur ini kami mempelajari berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan laporan terkait sistem parkir berbasis IoT dan TOGAF ADM untuk membentuk dasar teori dari penelitian kita. Lalu yang kedua, kita melakukan observasi lapangan. Jadi kami melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem parkir di Universitas Tarumanagara. Yang kami temukan adalah bahwa walaupun sudah menggunakan gate otomatis, kartu akses dan CCTV, namun belum ada sensor untuk mendeteksi slot kosong secara real time atau secara langsung. Dan itu memperhambat pengguna dalam mencari slot parkir. Yang ketiga, perancangan sistem TOGAF ADM. Nah, TOGAF ADM ini memberikan tahapan sistematis dan merancang arsitektur enterprise. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 5 fase utama yang akan dibahas di slide berikutnya. Oke, untuk tahapan pertama ada tahap preliminary phase. Nah, di preliminary phase ini kami menyusun value chain diagram seperti gambar berikut. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan serta pendukung dari sistem parkir tersebut. Nah, untuk aktivitas utamanya ada fasilitas kampus. Nah, jadi ini tuh aktivitas utamanya. Di aktivitas utama ada fasilitas kampus. Ini tuh area fisik, tempat parkir dan slot dari kendaraan tersebut. Lalu ada teknologi IoT. Ini sensor untuk mendeteksi dari slot kosong tersebut. Lalu yang ketiga ada keamanan. Nah, di keamanan ini untuk pemantauan kendaraan dan kontrol akses. Lalu ada aktivitas pendukungnya. Di aktivitas pendukung ini
ada administrasi kampus atau kebijakan parkir, lalu ada infrastruktur TI serta jaringan, terus ada SDM atau sumber daya manusia yang berupa petugas parkir dan teknisi sistem tersebut, lalu ada penggandaan alat seperti sensor, microcontroller, dan perangkat pendukung lainnya. Oke, selanjutnya ada hasil fase kedua yang merupakan arsitektur vision. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan 5W1H yang merupakan ada what itu dengan sistem parkir berbasis IoT untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir, lalu ada why untuk meningkatkan efisiensi sistem parkir di Universitas Tarumanagara. Terus selanjutnya ada who, yaitu untuk mahasiswa, dosen, keamanan, tim TI, dan manajemen. Lalu ada where, yaitu di parkiran kampus Tarumanagara. When-nya saat jam operasional kampus. Lalu untuk how, itu untuk menerapkan sensor berbasis IoT. Selanjutnya, kami juga mengidentifikasi stakeholder yang merupakan mahasiswa, yaitu mahasiswa kampus Universitas Tarumanagara yang menggunakan parkiran. Lalu ada dosen dan staf yang merupakan dosen atau staf yang menggunakan parkir reguler, jadi ada tempatnya tersendiri. Lalu ada tim IT untuk mengembangkan dan memelihara sistem tersebut. Lalu untuk manajemennya itu untuk pengambilan keputusan, serta keamanan yang mengelola parkir di Universitas Tarumanagara. Oke, untuk selanjutnya ada hasil fase ketiga, yaitu bisnis arsitektur. Nah, dalam fase ini kami melakukan analisis GAP. Nah, analisis GAP itu yaitu membandingkan kondisi saat ini dengan sistem yang ideal. Nah, untuk saat ini, permasalahannya yaitu pengendara harus berkeliling mencari slot kosong dan tidak ada informasi real time atau secara langsung. Nah, ini tuh kurang efisien dan sangat membuang-buang waktu dan juga mendapatkan banyak rawan kesalahan. Lalu, jika nanti sistem sudah ideal, nanti akan ada slot parkir yang dapat terpantau secara real time atau secara langsung. Lalu, informasi visual ditampilkan melalui LED dan data dikirim secara otomatis ke server, jadi sudah tidak ada kesalahan lagi. Nah, dengan sistem berbasis IoT ini, efisien dan kenyamanan yang pastinya bakal meningkat, serta kemacetan dalam area parkir dapat dikurangi. Oke, untuk selanjutnya ada hasil fase keempat, yaitu Information System Architecture. Nah, fokus dari fase ini adalah pada arsitektur data dan aplikasi. Nah, komponen utama dari sistem yaitu ada sensor ultrasonik atau HC SR04. Nah, ini itu untuk mendeteksi kehadiran kendaraan di slot. Lalu ada ESP32 atau microcontroller. Nah, ini tuh berguna untuk memproses data dan mengontrol indikator LED. Lalu ada indikator LED tersebut untuk menampilkan status slot kosong. Jika warnanya hijau, artinya kosong. Namun jika warna merah, artinya sudah terisi. Lalu ada Wi-Fi modul, ini untuk mengirim data ke server. Terus ada server atau data logger, itu menyimpan dan menganalisis data dari histori parkir tersebut. Nah, semua ini akan membentuk ekosistem yang terintegrasi dan siap mendukung sistem parkir yang cerdas. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis dan perancangan, dapat disimpulkan bahwa framework dari TOGAF ADM itu mampu memberikan panduan yang sistematis dalam merancang sistem parkir elektronik di Universitas Tarumanagara. Nah, lalu sistem ini juga terbukti dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan solusi teknologi yang berbasis IoT atau Internet of Things. Lalu, pengembangan sistem ini itu juga mendorong efisiensi, kenyamanan, dan efektivitas dari pengelolaan parkir di kampus Universitas Tarumanagara. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.
Akhir kata dari saya, terima kasih banyak.